Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Susanti dengan NIM 246100027. Mohon izin untuk memenuhi kantung tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan entrepreneur di pendidikan dasar dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Uis Eti Rohaiti MPD beserta Bapak Deden Herdiana Altafazani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Deden dan Prof. Uis, saya menyampaikan rancangan prototip program layanan edupreneur pendidikan dasar Learning Management System Google Classroom. Di era digital saat ini, literasi digital menjadi semakin penting, terutama bagi pelajar. Literasi digital tidak hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi digital, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menggunakannya secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Program layanan edupreneur pendidikan dasar berbasis Learning Management System Google Classroom atau LMS-GCR ini dirancang untuk mengatasi tantangan literasi digital yang dihadapi oleh siswa, guru, maupun orang tua di Indonesia. Dengan tingkat literasi digital nasional yang baru mencapai 62% di bawah rata-rata negara ASEAN sebesar 70%. Program ini menjadi solusi strategis untuk meningkatkan keterampilan digital di lingkungan pendidikan dasar. Analisis masalah literasi digital. Ada 3 tantangan dalam masalah literasi digital ini, baik di level siswa, guru, maupun di level orang tua. Tantangan untuk siswa. Siswa sering mengalami kesulitan memahami dan menggunakan teknologi secara efektif. Mereka lebih sering menggunakan perangkat digital untuk hiburan tanpa memahami potensi pendidikannya. Tantangan untuk guru. Banyak guru belum terlatih dalam penggunaan teknologi pendidikan modern. Hanya sebagian kecil yang percaya diri memanfaatkan learning management system seperti Google Classroom secara efektif. Tantangan untuk orang tua. Banyak orang tua tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk membantu anak-anak menggunakan teknologi dengan aman dan produktif. Nah, adapun tujuan program layanan edupreneur ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, meningkatkan keterampilan digital siswa. Yang kedua, mendukung pengembangan profesional guru. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan orang tua. Dan yang keempat, memfasilitasi kebijakan pendidikan yang mendukung. Tujuan yang pertama, meningkatkan keterampilan digital siswa, menyediakan modul pembelajaran yang interaktif dan adaptif untuk membantu siswa memahami cara menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab, serta mendorong kreativitas dan kolaborasi. Tujuan yang kedua, mendukung pengembangan profesional guru, menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menggunakan Google Classroom dan alat digital lainnya, serta menciptakan komunitas belajar untuk berbagi praktik terbaik. Tujuan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan orang tua, mengembangkan dashboard orang tua untuk memantau kemajuan belajar anak dan memberikan umpan balik serta menyelenggarakan workshop literasi digital bagi orang tua. Dan tujuan yang keempat, memfasilitasi kebijakan pendidikan yang mendukung dengan mengumpulkan data dan umpan balik untuk memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan tentang pengembangan infrastruktur pendidikan digital. Adapun strategi perancangan produk atau layanan diawali dengan identifikasi kebutuhan pasar, memahami kebutuhan bagi di level guru, siswa maupun di level orang tua terkait dengan kemudahan akses, interaktivitas dan fitur pendukung pembelajaran dasar. Tahap kedua, mengembangkan produk jasa pendidikan, menyediakan paket layanan lengkap termasuk kurikulum yang sesuai, perpustakaan digital dan teknologi informasi pendukung.
Di tahapan selanjutnya, personalisasi dan adaptabilitas dengan cara penyesuaian layanan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik yang beragam untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun strategi produksi dan peningkatan kualitas pengembangan konten pembelajaran dengan cara mengembangkan konten pembelajaran yang relevan dan up to date secara berkala untuk memastikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Mungkin dengan layanan Edupreneur Learning Management System Google Classroom ini bisa menjadi sebuah momentum juga ketika sekarang pada saat pelaksanaan OSN di tahun ajaran sekarang itu dimunculkan kembali mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang selama ini untuk OSN itu hanya terfokus di 2 mata pelajaran, matematika dan IPA saja atau sains. Nah, evaluasi dan validasi konten secara rutin bersama para ahli dan praktisi pendidikan untuk menjamin kualitas. Pelatihan dan pendampingan guru. Memberi pelatihan komprehensif bagi guru dalam penggunaan Learning Management System Google Classroom agar dapat mengelola pembelajaran daring secara efektif, termasuk pengelolaan bahan ajar, tugas, dan interaksi dengan siswa. Guru yang kompeten akan meningkatkan kualitas layanan pembelajaran secara keseluruhan. Pengujian dan uji coba prototip. Melakukan pengujian berulang dengan melibatkan pengguna atau user, guru, dan siswa untuk meningkatkan feedback yang berguna dalam memperbaiki fitur dan fungsi LMS sebelum peluncuran secara resmi. Uji coba terbatas yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Strategi pemasaran yang pertama melalui promosi digital. Di mana dengan memanfaatkan media sosial dan konten digital sebagai saluran utama promosi untuk menjangkau guru, siswa, dan orang tua. Konten yang dibuat harus menarik dan edukatif seperti video tutorial penggunaan Learning Management System serta infografis manfaat pembelajaran digital. Kolaborasi dengan komunitas pendidikan. Menjalin kemitraan dengan sekolah dasar, kelompok guru, atau komunitas belajar bersama dan organisasi pendidikan untuk memperluas jangkauan dan mendapatkan dukungan dalam implementasi Learning Management System. Nah, kolaborasi ini juga dapat berupa pelatihan bersama, workshop, maupun seminar. Strategi pemasaran yang ketiga, testimoni pelanggan. Mengumpulkan dan mengambil testimoni dari guru, siswa, maupun orang tua yang telah merasakan manfaat penggunaan Learning Management System Google Classroom. Testimoni ini dapat berupa video singkat, kutipan, pengalaman, atau studi kasus keberhasilan pembelajaran. Dan strategi pemasaran selanjutnya melalui analisis target pasar. Mengidentifikasi segmen pasar utama yaitu di level guru, siswa, orang tua, sekolah dasar, dan komunitas pendidikan, dan memahami kebutuhan serta permasalahan masing-masing segmen terkait literasi digital dan pembelajaran daring. Nah, adapun strategi distribusi melalui distribusi online, offline, dan kemitraan strategis. Distribusi online memanfaatkan platform digital Google Classroom sebagai saluran utama distribusi layanan, memungkinkan akses materi pembelajaran dan interaksi antara guru, siswa, dan orang tua secara fleksibel kapan saja dan di mana saja. Menggunakan website resmi dan aplikasi pendukung untuk mengelola akses penggunaan materi, tugas, serta komunikasi yang terintegrasi dalam Learning Management System. Distribusi offline dengan melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dasar melalui workshop, seminar, atau pelatihan tatap muka yang melibatkan guru dan kepala sekolah. Mendistribusikan materi pendukung fisik seperti panduan penggunaan Learning Management System, modul pembelajaran cetak untuk sekolah dan orang tua dengan keterbatasan akses internet. Kemitraan strategis. Menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan regulasi, pendanaan, dan akses ke jaringan sekolah dasar. Dengan berkolaborasi dengan komunitas guru, organisasi edukasi, dan pelaku edupreneur untuk memperluas jangkauan
layanan dan meningkatkan kualitas konten. Nah, strategi pelayanan pelanggan. Layanan dukungan pelanggan dengan cara menyediakan saluran dukungan yang responsif dan mudah diakses, baik melalui fitur bantuan dalam Learning Management System (GCR) maupun kanal komunikasi seperti email, chat, dan hotline. Menyusun prosedur standar dalam menangani masalah penggunaan, termasuk identifikasi masalah dan prioritas penanganan. Pengumpulan umpan balik melalui survei berkala kepada guru, siswa, dan orang tua untuk mengukur kepuasan terhadap kualitas layanan, sistem, dan informasi yang disediakan. Yang ketiga, mengumpulkan data penggunaan platform serta masukan langsung melalui forum diskusi untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan pelatihan dan pendampingan teknis dengan melaksanakan pelatihan online dan offline secara berkala untuk meningkatkan pemahaman penggunaan terhadap fitur Learning Management System. Menyediakan tutorial video yang mudah dipahami guna meminimalisir kendala penggunaan. Dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil pengumpulan umpan balik melalui pembaharuan dan peningkatan fitur Learning Management System serta meningkatkan performa sistem agar pengalaman pengguna lebih optimal. Strategi pengembangan berkelanjutan dengan diawali dengan analisis, melakukan analisis kebutuhan pengguna dan evaluasi sistem secara berkala untuk meningkatkan identifikasi area pengembangan. Desain dengan merancang fitur baru dan perbaikan berdasarkan hasil analisis dan masukan para pengguna. Terus mengembangkan fitur-fitur yang mendukung keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Implementasi dengan menerapkan fitur baru dan perbaikan secara bertahap dengan memperhatikan umpan balik dari para pengguna, baik itu dari level siswa, guru, maupun orang tua, serta melaksanakan evaluasi secara kontinu dan konsisten, mengevaluasi efektivitas pengembangan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan selanjutnya. Nah, langkah-langkah strategi pemasaran seperti di awal sudah disampaikan bahwa 62% literasi digital di Indonesia ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang sudah mencapai 70%. Dan 3 segmen atau target dalam strategi pemasaran ini yang kita coba bidik adalah guru, siswa, dan orang tua sebagai pengguna layanan utama. Dan 4 strategi utama dalam promosi atau pemasaran, yaitu promosi digital, kolaborasi komunitas, testimoni, dan analisis pasar. Untuk mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif, program ini akan fokus pada analisis target pasar, penetapan tujuan pemasaran yang strategis yang jelas, pengembangan konten promosi digital yang menarik, kolaboratif, aktif, dan dengan komunitas pendidikan, dan pemanfaatan testimoni pelanggan untuk membangun kredibilitas. Dengan pendekatan sistem ini, program layanan entrepreneur berbasis Learning Management System Google Classroom diharapkan dapat meningkatkan literasi digital di kalangan siswa, guru, orang tua, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.